Keren sih, tapi emang singlenya juga bagus ya. Boy with Love Boy with ya. Love itu ya. Jadi memang ini kita paham nih kenapa ya dalam waktu hanya tadi 30 menit saja bisa menambah 1 juta views lagi dari 84 jadi 85 views. Dan baru Ya saya cek karena dapat lagi. tadi 85, Betul. sebelum tadi 84. Karena pasti semuanya pasang terus mau lihat gerakannya. Ngikutin ya. Dan Indra itu harus berapa kali views sampai 1 bisa juta menguasai views dari gerakannya? saya. Luar biasa ya. Sampai kuota habis ya. Yoi, luar biasa banget emang ya. Tapi berikutnya nih pemirsa, kita juga akan hadirkan sesuatu yang mungkin selama ini tuh menjadi pertanyaan buat banyak orang ya ketika Vicky Prasetyo itu dekat dengan Anggia Chan. Banyak yang bertanya-tanya apakah ini settingan atau benar-benar kisah nyata. Ternyata sekarang terbongkar bahwa memang hanya sebuah kesepakatan belaka. Alias ya udah itu settingan lah ya. To the point aja settingan gitu ya. Dan salah satu bukti bahwa ini adalah settingan, jadi memang ada bukti transferan yang Anggia Chan sendiri klaim bahwa ini merupakan suatu kesepakatan di antara mereka. Dan juga bukti transferan itu kita memiliki ya, akan kita perlihatkan kepada pemirsa juga. Betul, dan katanya juga Anggia Chan ini sempat membantu Vicky ketika waktu proses sama Angel Elga berantem itu, jadi sempat sumbang dana juga bantu gitu. Oke, Jadi emang keren deh. settingan ini udah dimulai dari awal mula mereka berantem itu waktu sama Angel Elga seperti itu. Ya, ini dia tayangannya buat Anda. Aku sayang sama baby. Aku sayang sama mama Emma. Aku sayang sama kalian semua. Tapi aku mohon untuk Kak Vicky, janganlah lagi mainin perempuan. Janganlah lagi mainin perempuan. Aku membongkar semua ini atas dasar karena memang aku kecewa banget gitu kan. Banyak kebohongan, banyak banget. Itulah ungkapan kekesalan yang dirasakan oleh Anggia Chan kepada Vicky Prasetyo lantaran dirinya merasa banyak dibohongi ketika menjalani hubungan rekayasa bersama mantan suami Angel Elga itu. Meski hubungan settingan itu hanya mampu bertahan 45 hari saja, Anggia merasa sangat beruntung dapat berpisah dengan Vicky. Menurutnya, dirinya kini dapat menjalani hidup lebih tenang dari sebelum-sebelumnya. Oh enggak, kalau kesel ditinggal Mas Vicky justru aku pisah dari Vicky itu aku alhamdulillah aku jauh lebih tenang. Justru aku mengakhiri semua kebohongan-kebohongan ini, hidup aku lebih tenang dan tidak ada lagi yang namanya kita saling tidak ada lagi namanya dirugikan gitu kan. Tidak ada lagi yang namanya aku dirugikan dari pihak sana, itu aja. Dalam drama percintaan ini, pihak Anggia Chan lah yang rupanya mengalami kerugian yang cukup besar. Pasalnya bukan hanya citra dari Anggia sendiri yang kini menjadi tercoreng, melainkan dari segi materi pun dirinya mengaku sudah mengeluarkan sejumlah uang yang cukup besar hanya untuk membayar agar hubungan rekayasa ini dapat berjalan. Kebohongan yang pertama adalah tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah kita sepakati, bahwasanya setelah acara 45 hari hubungan kita ini kandas akan ada yang namanya talk show yang akan dia adakan, ya kan, tidak ada janji-janjinya seperti itu. Terus kalau untuk kerugiannya sendiri ya nominalnya nggak perlu aku sebut, yang jelas itu kerugian itu membuat aku jadi semakin emosi. Jadi selama 45 hari hubungan kita, kebohongan kita, settingan kita ini, aku banyak mengalah, aku banyak membantu, mensupport, baik materi, baik semuanya untuk Kak Vicky gitu. Tapi yang aku dapatkan adalah rasa malu gitu. Betul sekali. Materi jadi rezeki kita sudah diatur. Cuman yang aku sesalkan di sini adalah rugi citra aku, image aku, itu aja. Kesannya aku yang jelek, kesannya aku yang buruk, aku yang diputusin. Sebelumnya, Anggia Chan masih menutupi rapat-rapat kepada publik seberapa besar kerugian yang diperoleh dari drama percintaan ini. Namun, akhirnya kepada tim Insert, artis sekaligus model ini pun mengirimkan secara langsung beberapa bukti transfer sejumlah uang diberikan Anggia kepada Vicky. Setelah kabar hubungan rekayasa Anggia dan Vicky terkuak ke hadapan publik, tak disangka kehidupan Anggia menjadi merasa tertekan. Pasalnya, Anggia kerap mendapat pesan pribadi melalui Instagram pribadinya dari sejumlah wanita yang mengaku-ngaku sebagai kekasih dari Vicky Prasetyo.
entah itu pacar Vicky atau entah hubungan tanpa status, yang jelas kebanyakan tante juga ada, cewek-cewek banyak tuh yang neror. Enggak, mereka semuanya manasin, semuanya ngompor-ngomporin. Ini loh Vicky sama gua, ini loh nunjukin DM-nya, nunjukin chatnya, nunjukin fotonya. Bahkan ada yang ngaku-ngaku dia bilang dia dijemput sama Vicky pakai mobil aku gitu. Setelah terus mengalah dengan apa yang dilakukan Vicky Prasetyo, perlahan-lahan Anggia Chan mulai tersadar dengan kejanggalan hubungan rekayasa tersebut dan memutuskan untuk mengakhirinya. Yang membuat saya sadar adalah banyak kejanggalan yang saya alami ketika semua ini berlangsung. Ketika cerita ini dimulai, babak ini dimulai, sampai kemarin berakhir. Hingga saat ini dari pihak Vicky sendiri belum ada itikat baik untuk meminta maaf kepada Anggia. Menurutnya artis kelahiran Kota Bekasi itu merasa tak terima dengan apa yang sudah diucapkan Anggia kepada publik, sehingga hal tersebut yang membuat perseteruan di antara keduanya semakin memuncak. Dan ya, karena dia tidak terima dengan yang saya ungkapkan, saya pun tidak terima dengan kekecewaan yang saya karena selama ini saya sudah banyak mengalah, saya sudah banyak diam, padahal saya juga sudah keluar uang, bukan buat saya itu bukan uang kecil, itu uang besar, ya kan? Itu jadi ya sudah, akhirnya memuncak, udah kita tidak ada hubungan komunikasi sama sekali. Cukup disayangkan memang atas apa yang dilakukan oleh sang maestro Vicky Prasetyo, pria yang berhasil dikenal masyarakat lewat berita miringnya ini memanfaatkan namanya untuk menghasilkan uang dengan cara praktis. Itu artinya Vicky telah mencoreng nama baik panggung hiburan tanah air. Namun satu hal yang menjadi pertanyaan besar, mungkinkah Vicky telah melakukan pekerjaan sampingannya ini sudah sejak lama?